Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 nomor 182, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6109 adalah konstitusional sepanjang tetap berlaku untuk pemilu DPR 2024 dan konstitusional bersyarat untuk diberlakukan pada pemilu DPR 2029 dan pemilu berikutnya sepanjang telah dilakukan perubahan terhadap norma ambang batas parlemen serta besaran angka atau persentase ambang batas parlemen dengan berpedoman pada persyaratan yang telah ditentukan. Lewat putusan ini, MK mengabulkan sebagian gugatan Perkumpulan Pemilu untuk Pemilu dan Demokrasi atau Perludem tentang penerapan ambang batas 4%. MK memerintahkan pembentuk undang-undang yakni pemerintah dan DPR mengubah ketentuan ambang batas parlemen 4% suara sah nasional melalui revisi Undang-Undang Pemilu. Hal ini pun disambut gembira oleh Partai Solidaritas Indonesia. Politisi PSI Ade Armando menyebut angka ideal parliamentary threshold yakni 2,5%. Ade memastikan putusan MK menguntungkan bagi partainya. Ade juga menegaskan sebelumnya angka 4% ambang batas parlemen hanya menguntungkan partai-partai besar. PSI dia akan dengan sangat gembira menyambut keputusan tersebut ya. Karena memang sejak lama kami sebetulnya juga berharap itu bisa diubah aturan minimal 4% tersebut. Karena itu menghambat ya contohnya PSI lah 2019, saya nggak tahu 2024 ini kami akhirnya tidak jadi masuk ke DPR walaupun beberapa kandidat kami memiliki suara yang sangat tinggi ya hanya karena terhalang oleh aturan 4% tersebut. Aturan tersebut menurut kami sama sekali tidak layak, tidak diperlukan dan saya rasa ini lebih memang mencerminkan adanya keinginan dari partai-partai besar yang terganggu dengan kehadiran partai-partai kecil yang barangkali juga berkualitas tapi. Sementara, Partai Golkar akan mengkaji hasil putusan Mahkamah Konstitusi soal ambang batas parlemen 4% yang mulai berlaku mulai 2029. Namun, Wakil Ketua Umum DPP Golkar Erwin Aksa bilang ambang batas parlemen harus dihitung. Jangan sampai muncul parpol yang menghadirkan ideologi baru saat di parlemen nanti. Saya kira kita akan melihat kembali apakah hasil MK tersebut kemudian perlu kita kaji lagi di DPR nanti. Tapi bagi Partai Golkar kita ingin kualitas politik Indonesia ke depan lebih bagus, caleg-calegnya atau anggota DPR-nya lebih berbobot. Ya kita berharap juga ideologi negara kita dipertahankan. Kita tidak ingin ada partai baru muncul kemudian bisa membawa ideologi-ideologi yang kemudian bisa membawa perpecahan bangsa ini. Di sisi lain, calon wakil presiden sekaligus mantan Menko Polhukam Mahfud MD memuji putusan MK yang menghapus ketentuan ambang batas parlemen sebesar 4% dan baru berlaku di 2029. Mahfud mengapresiasi perubahan aturan berlaku di periode berikutnya tak seperti perubahan syarat Capres-Cawapres. Mahfud bilang perubahan itu masih harus diputuskan pemerintah dan DPR dengan mengubah undang-undang. Bagus, memang harus begitu. Berlakunya itu harus di dalam tradisi hukum di seluruh dunia. Kalau ada perubahan aturan yang memberatkan atau menguntungkan seseorang harus pada periode berikutnya. Termasuk misalnya seharusnya usia calon presiden, wakil presiden itu kalau mau berlaku pemilu yang akan datang seharusnya ya. Dan itu sudah disuarakan, tapi waktu itu MK-nya ya begitu memutuskannya. Meskipun itu sebenarnya substansinya putusan itu salah. Dalam putusannya, MK menyebut ketentuan ambang batas parlemen 4% tidak sejalan dengan prinsip kedaulatan rakyat, keadilan pemilu, dan melanggar kepastian hukum yang dijamin oleh konstitusi. Lantas, dengan diubahnya ambang batas ini, siapakah yang diuntungkan? Tim Liputan Kompas TV. Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian gugatan ambang batas parlemen sebesar 4%, di mana keputusan ini harus diubah sebelum pemilu serentak pada tahun 2029. Lantas bagaimana perubahan ambang batas parlemen ini terhadap partai-partai yang tadinya belum diakui keberadaannya di parlemen, dan apakah dengan perubahan atau diubahnya angka 4% ini benar secara adil memberikan peluang tidak hanya pada partai besar,
Kita ulas bersama anggota DPR dari fraksi PDI Perjuangan, Hendrawan Supratikno, lalu Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional yang juga anggota DPR, Viva Yoga Mauladi, Ketua DPP PSI Sheryl Tanzil, dan analis komunikasi politik dari Universitas Padjadjaran Kunto Adi Wibowo. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Ya. Selamat pagi, halo selamat pagi. Baik, saya ke Prof. Hendrawan dulu. Prof, respons Anda atas putusan MK yang mengubah ambang batas kemarin ini bagaimana? Ya, berarti membuka kotak Pandora, menciptakan atau melahirkan perdebatan baru, karena ini perdebatan yang sudah sangat lama di DPR ya. Betul. Dan angka 4% itu dianggap angka yang optimal, bisa diterima oleh semua pihak. Karena banyak yang menginginkan angka itu lebih tinggi lagi. Mengingat sistem presidensial yang kita jalankan ini lebih kompatibel, lebih cocok, lebih pas dengan sistem multipartai sederhana. Itu sebabnya agenda utamanya adalah bagaimana menyederhanakan sistem kepartean kita. Jadi saya ingat betul di paripurna pun masih ada yang ingin mendesakkan angka 5-7%. Saya tidak menyebut nama teman kita ya, legislator yang usul seperti itu. Oke. Jadi itu sebabnya kalau nanti diperdebatkan lagi, akan muncul perdebatan yang sengit, ya, penuh dengan argumentasi pro dan kontra. Tetapi oke lah, keputusan ini sudah diambil, dan kami semua fraksi sudah siap-siap dengan amunisi untuk berdebat kembali. Iya. Begitu, Mas. Oke, ini bakal sibuk lagi nanti, mungkin akan dibahas segera di Komisi 2 DPR ya, nanti untuk membentuk panitia khusus begitu untuk membahas berapa besaran yang paling ideal untuk parliamentary threshold atau ambang batas. Jadi sebenarnya, Mas, ya, ini salah satu dimensi dari paket perdebatan. Oke. Ada paket-paket lain ya, seperti misalnya presidential threshold, bagaimana sistem penataan kursi di dapil, konversi suara menjadi kursi, dan seterusnya. Ini tiap kali menjelang pemilu selalu diperdebatkan. Baru tahun 2024 ini sejuk, tenang. Karena apa yang berlaku tahun 2019 diperlakukan kembali tahun 2024. Nah, kalau sekarang Mahkamah Konstitusi mempersoalkan hal ini, berarti Mahkamah Konstitusi memicu perdebatan baru. Oke. Ya, saya sempat menyimak pernyataan Anda juga, Prof. Hendrawan. Anda menyebut angka 3% sampai 5% ini sebenarnya masih relevan. Tapi sebenarnya jika ini diturunkan lagi sebagai representasi kepentingan, kalau kita bicara kepentingan, sebenarnya kepentingan siapa angka-angka ini? Ya, kami mengamati ada partai yang 2 kali ini terus-menerus berjuang, dan kami khawatir frustrasi lama-lama ini. Itu sebabnya dengan menurunkan angka ini sedikit, mungkin siapa maksudnya nih, Prof. Hendrawan? Partai yang berjuang 2 periode. Ya, saya tidak perlu menyebut ya nama partai, tetapi manajemen harapan dalam politik nasional itu penting sekali. Ya. Oke, saya ke Mas Viva deh kalau gitu. Respons Anda, Mas Viva, soal ambang batas parlemen yang sudah ditetapkan 4%, lalu sekarang diminta direvisi lagi oleh pembuat undang-undang, dalam hal ini DPR, Anda juga nanti yang akan membahas. Bagaimana, Mas Viva? Secara politik, berapapun jumlah angka parliamentary threshold, bagi PAN tidak ada masalah, karena PAN sekarang kira-kira 7, sekian persen ya. Tapi menurut saya ada beberapa hal yang prinsip berkaitan dengan threshold atau ambang batas. Apakah itu parliamentary threshold atau presidential threshold. Yang pertama, ambang batas parliamentary threshold itu dari sisi teorinya, semakin tinggi nilai parliamentary threshold akan menyebabkan semakin besar disproporsionalitas. Artinya akan banyak suara sah yang nasional tidak bisa dikonversi menjadi kursi. Contoh misalnya pada tahun 2009 kemarin, suara sah nasional yang tidak bisa dikonversi menjadi kursi ada 14,4%, 2014 ada 10,6%, 2019 ini ada 11,12%. Kita belum tahu berapa nanti angka suara sah yang tidak bisa dijadikan kursi untuk 2024. Ya. Nah, meskipun parliamentary threshold ini bersifat tidak nasional, hanya berlaku untuk DPR RI, tidak berlaku untuk DPRD provinsi dan kabupaten kota, maka
dari Mahkamah Konstitusi tidak boleh 4%. Kalau menurut akal sehat, ya harus kurang dari 4%. Gitu. Tidak boleh lebih, karena kalau lebih akan menyebabkan disproporsionalitas dalam pemilu. Yang pertama. Ya. Yang kedua, tidak ada batasan berapa jumlah ideal dari angka parliamentary threshold, karena tiap-tiap negara memiliki basis kultural politik masing-masing. Ya. Saya 2 kali sebagai anggota Pansus RUU Pemilu, perdebatan soal undang-undang pemilu itu hanya ada 5 saja, 5 hal prinsip gitu. Pertama soal sistem pemilu, 2 alokasi kursi per dapil, 3 parliamentary threshold, 4 presidential threshold, dan yang 5 cara model penghitungan suara. Nah, ini Mahkamah Konstitusi sudah beberapa kali ya melakukan pengabulan terhadap gugatan parliamentary threshold dari 2,5% menjadi 3%, menjadi 4%, sekarang digugat tidak boleh 4% lagi. Nah, ini yang presidensial threshold dari zaman Nabi Adam sampai Adam Malik, sampai Malik di esensial, tidak pernah berubah meskipun banyak gugatan. Padahal kan itu legal policy sama-sama gitu loh. Sama-sama, tapi begini, untuk parliamentary threshold, ini kita khusus bicara soal parliamentary threshold ya, memang ada bahasa Prof ya, dari Pansus itu soal penyederhanaan partai politik. Nah, ini ada banyak tafsir. Penyederhanaan partai politik itu apakah menyangkut jumlah ya, atau menyangkut perspektif ideologi, karena dalam sistem presidensial, dengan sistem multi partai yang terbatas ini, berapa jumlah ideal dari partai politik gitu loh. Kalau menurut saya, 1, harus mempertimbangkan aspek disproporsionalitas. Jangan sampai pemilu itu disproporsionalitas karena penerapan parliamentary threshold yang tinggi. 2, pengetatan dari syarat-syarat administratif pendirian partai politik. Kalau berdirinya partai politik gampang, ada 50 orang. Tapi syarat menjadi peserta pemilu itu harus diperketat. Misalnya 100% memiliki struktur pengurus di provinsi sudah, 100% memiliki pengurus di kabupaten kota sudah. Nah, yang tingkat kecamatan sekarang kan cuma 50%, harus ditingkatkan lagi, apakah 80% apa 90% gitu loh. Itu harus ditingkatkan lagi agar apa? Mencegah jangan sampai terjadi suara sah yang hilang. Itu juga akan bisa mengurangi partai politik abal-abal yang ingin menjadi menjadi peserta pemilu tapi tidak punya daya dan upaya gitu. Oleh karena itu perdebatan ini akan muncul lagi setelah Pilpres selesai ini. Kita akan diskusikan di DPR bersama dengan pemerintah dalam bentuk pansus, pasti dalam bentuk pansus, karena ini adalah undang-undang pemilu yang menyangkut hajat hidup partai politik gitu. Jadi sangat luas spektrumnya. Ya, saya tertarik dengan gagasan Anda soal penyederhanaan partai politik dan juga tadi syarat-syarat partai politik menjadi peserta pemilu. Tapi saya akan tanyakan nanti. Saya akan tanyakan dulu soal tadi juga Anda menyinggung soal ini Mas Viva, soal banyak suara yang terbuang gitu ya. Setiap pemilu banyak yang suara terbuang. Rata-rata di atas 10%. Ini kan juga jadi jadi perhatian bersama, bahkan masyarakat juga saya milih satu partai tertentu tapi ternyata tidak bisa mewakili suara saya, misalnya begitu. Banyak yang menganggap bahwa ini juga tidak ideal. Lalu menurut Anda bagaimana untuk agar suara ini juga tidak terbuang begitu, setiap tahunnya juga sangat besar di atas 10% Mas Viva? Iya. Jadi menurut saya, 1, pengetatan partai politik sebagai peserta pemilu itu harus diperketat. Kepesertaan. Gitu. Kalau kan persyaratan 50% di setiap kecamatan atau distrik itu kan sangat longgar. Terus yang kedua, memang untuk definisi dari penyederhanaan partai politik itu jangan dilihat dari jumlahnya, tetapi dari pendekatan ideologinya. Gitu. Karena proses stabilisasi dan harmoni politik itu kan bukan dari jumlah partai politiknya. Karena apa? Masyarakat Indonesia ini kan masyarakat yang plural, yang terdiri dari
berbagai suku agama ras yang secara sosiologis apabila mereka memiliki cita-cita dan kesamaan nasib, mereka menjadi interest group terus bisa menjadi partai politik, ya tidak boleh diberangus. Biarkan mereka berkompetisi menjadi kekuatan politik baru. Makanya kalau kemudian parliamentary threshold-nya terlalu tinggi dan pengetatan persyaratan dari partai politik menjadi peserta pemilu itu terlalu longgar, maka sama saja akan terjadi suara-suara yang hilang yang tidak bisa dikonversi menjadi suara, gitu. Tidak bisa dikonversi menjadi kursi. Ya. Itu masalahnya. Kalau kemudian hanya 2% atau 3% suara sah nasional yang tidak bisa dikonversi menjadi kursi itu bisa ditoleransi secara teori. Tapi ini lebih dari 10%. Makanya kalau mendirikan partai politik baru, partai politik parliamentary threshold itu dapat kursi banyak di DPR. Gitu. Ya, oke. Ya, saya ke Cheryl sekarang. Cheryl, partai Anda ini menyambut baik sebenarnya Partai Solidaritas Indonesia dari putusan MK yang meminta untuk merevisi kembali ya ambang batas parlemen sejumlah 4%. Ya, kita tahu selama 2 kali pemilu, mungkin yang sekarang juga PSI masih sepertinya masih berusaha untuk menaikkan jumlah suaranya untuk memenuhi ambang batas. Nah, ini diberlakukan di 2029. Keputusan yang diambil MK ini menurut Anda rasional? Sebenarnya kalau kita mengikuti perjalanan PSI dari 2019 memang kita sudah menyuarakan ini ya, bahwa ambang batas 4% ini kan dibentuk oleh partai-partai yang sebenarnya mereka sendiri pun lolos di saat 2009 itu 2,5% PT-nya. Lalu 2014 naik lagi menjadi 3,5, 2019 4%. Kami sih cukup apresiasi juga kalau semangatnya memang menyederhanakan ya parpol-parpol yang ada seperti tadi yang dikatakan oleh Prof. Hendrawan. Tetapi saya rasa sangat logis dengan pernyataan Pak Vivayoga yang mengatakan bahwa kita mau melihat dari jumlah parpol atau ideologinya. Saya sih sangat apresiasi dengan penjelasan yang begitu bernas ya dari Pak Vivayoga ya. Yang kita mau ini kan di sini ideologinya, jangan yang terlalu banyak. Tapi bagaimana mengkerucutkan ideologi-ideologi itu memang betul-betul representasi dari para pemilih. Dan kalau di catatan saya bahkan 2019 itu sebenarnya kalau digabungkan suara-suara kursi yang jadi dari caleg-caleg tapi partainya belum berhasil melewati PT 4% itu ada 9,79%. Ini cukup besar ya, malah tadi kalau di angkanya Pak Vivayoga itu kan 11,12% ya. Kalau di catatan saya 9,79% dan itu sebenarnya sudah lebih besar daripada angka partai-partai kelas papan tengah gitu seperti Nasdem, juga ada PKB dan lain sebagainya. Jadi memang ini kan semangatnya dari Perludem ketika mengajukan gugatan ke MK adalah jangan sampai ada aspirasi suara rakyat yang sudah mencoblos lalu terbuang begitu saja. Apalagi kalau calegnya memang mendapatkan 1 kursi, berarti kan suaranya banyak. Dari sini kan begitu sayang gitu ada 9,79% yang terbuang suara rakyat. Jadi tentunya kami sebagai PSI yang juga menyuarakan hal yang sama sejak tahun 2019 kami sangat apresiasi ya. Ini merupakan suatu kemajuan dalam demokrasi meskipun ini open legal policy yang harus dibahas lagi oleh teman-teman di DPR nanti. Dan sebenarnya bisa kita terapkan seperti misalnya di DPRD. Di DPRD Bandung itu kami mengambil contoh ya. 1 fraksi itu harusnya 4 kursi dan PSI mendapatkan 3 kursi dan akhirnya kami bergabung untuk jadi 1 fraksi dengan P3 dan nggak ada masalah, baik-baik aja gitu loh. Tetap bisa berjalan dan bisa mengaspirasikan titipan masyarakat pada proporsinya begitu. Ya, oke. Lalu bagaimana dengan gagasan yang diungkap juga oleh Mas Viva tadi bahwa kepesertaan partai politik menjadi peserta pemilu ini yang seharusnya lebih diseleksi lagi dengan baik karena memang banyak partai-partai politik yang boleh dikatakan tidak siap sebenarnya jadi peserta pemilu di daerah. Nah, kalau PSI sendiri perangkat infrastruktur dari mulai pusat, provinsi, kabupaten, kota, kecamatan ini sebenarnya sudah siap semua atau seperti apa keadaannya? Begini, kalau sebuah partai sudah lolos verifikasi faktual untuk menjadi peserta pemilu, berarti pasti sudah siap, Mas. Karena kalau tidak siap, itu dengan sendirinya gugur dalam verifikasi faktual. Dan verifikasi faktual itu begitu sulit dilakukan. Misalnya di PSI sendiri ya, kami sebagai partai yang umurnya tidak belum sesenior teman-teman parpol lain. Kami mengalami betul bagaimana hambatan, bahkan ada usaha-usaha pihak-pihak tertentu yang berusaha mengagalkan verifikasi faktual PSI. Itu nyata tindakan-tindakannya.
Tapi ya kami jalan terus dan kami berhasil lolos verifikasi faktual. Tentunya undang-undang pemilu sendiri sudah membuat bagaimana proses verifikasi faktual apa saja yang harus jadi checklist sebuah parpol ketika ingin maju dalam pesta demokrasi pemilu. Itu pasti sudah dibuat standarisasinya itu sudah sedemikian sehingga parpol yang lolos verifikasi pemilu itu sudah dianggap pantas dan layak dari segi infrastruktur di seluruh provinsi. Ya, oke. Tapi memang beberapa pengamatan jurnalis begitu, termasuk kami ini di Kompas TV, beberapa kali juga saya tidak menyebut PSI ya, tapi ada beberapa partai politik lain yang lolos verifikasi faktual, tapi ternyata didatangi kantornya bukan kantor partai melainkan warung atau dan segala macam. Ini yang harus ditertibkan lagi mungkin yang dimaksud Mas Viva seperti itu. Saya ke ini deh ke Mas Kunto. Mas Kunto, MK ini kan memutus perubahan ambang batas. Pasti ada yang merasa diuntungkan, ada yang merasa juga wah ini tidak seharusnya seperti ini, seperti perdebatan yang kita bicarakan pagi hari ini. Kalau ngomong untung rugi, bagaimana secara politik, Mas Kunto? Iya, Mas Radi. Kalau menurut saya yang diuntungkan harusnya ya rakyat yang pertama ya, pemilih gitu. Bagaimana dengan putusan MK ini membuka peluang atau opportunity bagi pemilih untuk diwakili atau memberikan suaranya yang tadi bisa menjadi kursi gitu kan. Tidak kemudian suaranya terbuang dalam tanda kutip ya. Dia milih sebuah partai tapi kemudian tidak terwakili di DPR. Jadi menurut saya ini opportunity Mas, itu peluang bagi kemudian DPR, Mas Viva, Prof. Hendrawan, Mbak Sheryl di sini kalau nanti masuk untuk kemudian mendiskusikan soal apakah benar bahwa penyederhanaan partai itu mutlak perlu dalam artian presidensial gitu kan. Karena kalau dari catatan saya kan dari awal pemilu kita yang demokratis ini tahun 99 kan memang sudah ada threshold kan 2,5% waktu itu 99 dan kemudian suara yang tidak terkonversi pun juga lumayan banyak 10%. Cuman anomalinya kan di 2014 ketika thresholdnya 3,5%, suara yang tidak terkonversi jadi kursi itu hanya 2,4% saja. Jadi ini kan harus dicari formulasi supaya bisa mereplikasi pemilu yang 2014 ini Mas gitu. Ya mungkin itu kebetulan tapi kan kita butuh kajian yang lebih mendalam ya tentang ini ya gitu. Jadi kalau masalah diuntungkan dan dirugikan menurut saya ya pertama-tama ya harus yang diuntungkan harus rakyat Mas kalau menurut saya pemilih ya bukan hanya partai politik gitu. Kalau hitung-hitungan MK kan problemnya kan putusan ini dibuat karena yang pertama hak politik, kedaulatan rakyat, dan rasionalitas. Rasionalitas 4% itu juga nggak ada kan setelah dikaji gitu kan. Tadi Prof. Hendrawan bilang bahwa ini adalah kesepakatan. Oke, kalau kesepakatan partai-partai yang ada di DPR, tapi kemudian kan harus ada hitung-hitungan argumen yang lebih dalam kenapa 4% gitu. Ketika mungkin kan Mahkamah Konstitusi tidak menetapkan harus sekian persen kan Mas. Membuka peluang itu tadi Prof. Hendrawan bilang kotak Pandora gitu kan, itu menarik. Lalu dari Mas Viva kalau menurut saya problemnya ketika pembatasan atau penyederhanaan ideologi adalah ketika pemilih sendiri mempersepsi ideologi partai di Indonesia itu hampir sama semua gitu. Hampir tidak ada pembedaan yang luar biasa atau yang signifikan antar partai gitu. Sehingga kita bisa lihat dari pemilu ke pemilu, pemilih kita ya modelnya swing voter gitu kan ke sana sini dan itu kan juga perlu dikaji apakah kemudian dengan parliamentary threshold dengan situasi pemilih yang sedemikian rupa itu lebih menguntungkan pemilih atau justru merugikan pemilih. Menurut saya itu Mas yang jadi penting. Ya Mas Kunto, yang menarik juga begini. Kalau kita memprediksi ya, kalau kita boleh memprediksi begitu, parlemen yang akan datang ini 2024-2029 sepertinya berdasarkan hasil sementara real count di KPU tidak akan banyak berubah yang masuk di parlemen begitu. Nah ini nanti ambang batas ini kan akan dibahas oleh anggota-anggota DPR yang lolos di parlemen pada periode ini begitu yang dihitung saat ini oleh KPU. Nah kira-kira kalau Anda melihat secara komunikasi politik, komunikasi yang dibangun dari partai-partai yang ada sekarang merujuk juga pada dukungan-dukungan mereka di Pilpres begitu ya.
ini suaranya akan bagaimana? Atau penggalangan pendapat ataupun komunikasinya akan seperti apa Anda melihatnya? Saya melihatnya ini kan peluang ketika PDI Perjuangan yang juga paling sponsor utama dalam, mohon dikoreksi ya Prof. Indrawan, soal penyederhanaan partai ini dan kemudian dikonversi jadi parliamentary threshold. Sekarang posisinya kemungkinan besar di luar pemerintahan, kan gitu. Ini menarik ketika kemudian mungkin yang di dalam pemerintahan pun untuk urusan parliamentary threshold sangat mungkin punya kepentingan yang sama. Ada irisan kepentingan. Jadi ya kita lihat memang sangat dinamis, tapi saya sangat mendorong partai-partai ini kemudian melakukan partisipasi publik yang luas, karena itu yang kemudian didorong juga oleh MK kan, bahwa akhirnya DPR harus kemudian melibatkan masyarakat dalam bentuk partisipasi yang bermakna dalam penentuan atau revisi undang-undang pemilu ini. Tidak hanya soal parliamentary threshold, tapi juga presidential threshold, penghitungan suara proporsi seperti tadi yang diceritakan oleh Mas Viva gitu, Mas Tadi. Oke, ini menarik karena memang komposisi dukungan meskipun di Pilpres dukung capres siapa dan siapa begitu, bisa jadi ya partai politik juga akan mengamankan kepentingannya sendiri begitu ya untuk urusan parliamentary threshold ini. Saya kembali nanti ke Prof. Hendrawan setelah jeda untuk menanyakan ide tadi dari Mas Viva Yoga, Pak Prof. Hendrawan, soal penyederhanaan partai dari seleksi alamnya di awal pada saat pendaftaran di KPU ini threshold tidak perlu ada berapa persen dihapus saja, tapi penyederhanaannya atau seleksinya lebih diperketat lagi agar nanti juga untuk menjadi peserta pemilu itu tidak semudah yang terjadi saat ini. Saya akan tanyakan itu ke Prof. Hendrawan, tapi setelah jeda di Sapa Indonesia Pagi. Tetaplah bersama kami.